Ya, dan yang menariknya adalah ini di Jawa Tengah Pak Prabowo ketemu dengan Gubernur Ganjar Pranowo yang dua-duanya ini elektabilitas capresnya tinggi. Jadi ini banyak orang menafsirkan menggadang-gadang antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pranowo ini bisa disatukan. Ya, ini menjadi satu ikhtiar kata banyak pengamat sih. Jadi merupakan satu tanda-tanda di mana Pak Jokowi memberikan dukungan kepada calon pemimpin berikutnya, yakni pasangan antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo, atau sebaliknya Ganjar Pranowo presidennya, wakil presidennya. Perang Rusia Ukraina itu berdampak internasional, dan kita yang jauh dari lokasi perangnya mereka terdampak karena kebutuhan pasokan bahan baku pupuk yang langka, sehingga petani-petani kita mengalami kekurangan pupuk. Nah, pengaruhnya ini luar biasa. Kita ini yang negaranya jauh dari negara yang lagi tempur, lagi berantem, kita yang jauh, ternyata juga dampaknya kepada negara kita sangat luar biasa, pengaruhnya sangat besar sampai ke rakyat petani kita, pupuknya langka, dan akibatnya tentu target panen yang tidak terpenuhi. Makanya saya pikir kita mulai berpikir tentang pupuk herbal, pupuk yang bisa diproduksi oleh masyarakat sendiri, diproduksi secara massal oleh masyarakat, karena ketersediaan bahan-bahan pupuk herbal ini sangat-sangat melimpah di negeri ini, tidak perlu tergantung dengan negara asing. Selamat bergabung di channel Entrepreneur College. Mari subscribe, like, and komentarnya. Channel ini mengupas tentang bisnis, ekonomi, kemandirian, pendidikan, dan ketahanan keluarga. Jangan lupa pencet loncengnya supaya terus bisa mengikuti informasi-informasi di channel ini. Saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Khairus Salim di channel Entrepreneur College. Kali ini saya ingin mencoba memberikan reaksi atas peristiwa Pak Presiden Jokowi panen raya di Kebumen. Jadi pada tanggal 9 Maret kali ini beliau kunjungan kerja ke Kabupaten Kebumen bersama para menteri lainnya, tentu saja itu melakukan satu panen raya di Kabupaten Kebumen, tempatnya di Kecamatan Ambal. Nah, bagaimana keseruannya, bagaimana hebohnya rakyat menyambut, bagaimana keluhan petani, beliau langsung terjun mendengarkan apa yang menjadi aspirasi unek-unek para petani dan sebagainya. Mari kita ikuti perjalanan Pak Presiden Jokowi kali ini ke Kebumen. Luar biasa, Pak Jokowi datang ke sawah di Kecamatan Ambal Kebumen ini dengan langsung turun ke lapangan, ke pematang sawah. Diikuti di belakangnya ada Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, karena beliau menjadi ketua dari koordinator dari Food Estate Nasional. Juga didatengin di belakangnya, diikuti oleh Pak Gubernur
Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Anda lihat di balik sana itu ada rakyat yang sangat mengeluh-ngeluhkan, sangat menantikan, sekaligus sangat senang. Barangkali baru pertama kali secara langsung desanya didatengin, mereka ketemu langsung dengan presiden. Ya, nah bagaimana ini semua? Mari kita ikuti secara lebih seksama dari video yang saya ambil dari sekretariat presiden ini. Senang sekali Pak, alhamdulillah. Gak nyangka Pak seumur hidupnya kan baru sekarang Pak ketemu Pak Presiden langsung bisa salaman. Sampai rasanya gak percaya lah pokoknya Pak. Nah, ini menariknya pemimpin nasional kita turun langsung ke bawah, mendengar rakyat, guyon langsung, ketemu langsung bersama rakyat. Tidak ada jarak, tidak ada janggung, tidak ada pengamanan yang terlalu istimewa, tapi bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat, para petani, khususnya kali ini. Ya, dan yang menariknya adalah ini di Jawa Tengah, Pak Prabowo ketemu dengan Gubernur Ganjar Pranowo yang dua-duanya ini elektabilitas capresnya tinggi. Jadi ini banyak orang menafsirkan, menggadang-gadang antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pranowo ini bisa disatukan. Ya, ini menjadi satu ikhtiar, kata banyak pengamat sih. Jadi merupakan satu tanda-tanda di mana Pak Jokowi memberikan dukungan kepada calon pemimpin berikutnya, yakni pasangan antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo, atau sebaliknya Ganjar Pranowo presidennya, wakil presidennya Prabowo. Nah, ini banyak diisukan momentum kali ini. Bukan sekedar momentum kunjungan kerja nengok petani, tapi juga semacam showfos. Inilah calon-calon pemimpin masa depan yang didukung oleh Pak Jokowi, yang merakyat, yang bisa kerja langsung bersama rakyat, karena Pak Jokowi sudah menerapkan satu standar yang tinggi dalam pelayanannya, kedekatannya dengan masyarakat. Petani kan Nah, ini penggilingan padi itu untuk mipil. Jadi alat yang sangat sederhana, pakai mesin yang sangat sederhana, tidak terlalu canggih-canggih amat. Jadi mereka panen lalu masukin itu gabah pohon padinya ke dalam alat itu, lalu kemudian nanti akan keluar gabahnya. Ya, sehingga terpisah antara pohon yang menjadi nantinya sampah, tapi gabahnya rontok. Nah, ini Pak Presiden, Pak Prabowo dan Pak Ganjar langsung ikut turun di lapangan, turun ke sawah, melihat, mendengar, ikut panen raya bersama masyarakat. Satu komunikasi antara pemimpin dan rakyatnya yang sangat-sangat dekat, sangat humble. Tentu ini menjadi banyak idola rakyat, supaya pemimpin-pemimpin ke depan juga bisa humble dan merakyat seperti ini. pupuknya sulit Pak, pupuknya sulit sudah masuk ke kuota pupuk. Jadi kalau bisa, kalau kuota pupuk itu diterapkan tetap masih kurang Pak. Masalah pupuk. Masalah pupuk itu kendalanya. Jadi kotanya tidak mencukupi. Untuk Jawa Tengah itu kan pupuk ada jatah, sehingga sangat-sangat kurang. Pada akhirnya petani itu beli. Oke.
Jadi yang disampaikan itu keluhan tentang kelangkaan produk pupuk pertanian, karena selalu saat ini dipakai sistem kuota, dicatah-catah begitu petani dengan kartu, tapi ya tetap aja masih kurang. Itu masalahnya, sehingga memang ini masih ada problem besar di dunia pertanian kita, yakni masih ada kelangkaan pupuk. Saya dengar informasinya kebutuhan nasional kita itu sekira 13 juta ton pupuk, tapi yang bisa diproduksi oleh dalam negeri hanya 3,5 juta ton. Jadi masih ada sangat lebar, ya, sekitar 9 sampai 10 juta ton pupuk kebutuhan yang harus diekspor dari luar. Nah, saya dengar laporannya bahwa ada sekitar 6 juta ton yang diimpor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional. Tapi lagi-lagi kali ini menjadi masih bermasalah karena apa? Karena produk-produk pupuk seperti ini yang dari luar negeri ini masih terkendala oleh proses produksi, karena bahan-bahan pupuk itu banyak yang dari Rusia, banyak yang di Ukraina, yang kali ini mereka masih berantem. Jadi akibat perang Rusia-Ukraine itu berdampak internasional, dan kita yang jauh dari lokasi perangnya mereka terdampak karena kebutuhan pasokan bahan baku pupuk yang langka, sehingga petani-petani kita mengalami kekurangan pupuk. Apalagi ini yang saya ngebayangin kalau terjadi perang dunia ketiga, wah ini ngeri lagi, ini apa jadinya ini. Makanya bagaimana kita harus mendamaikan dunia ini, saya kira satu problem yang sangat-sangat urgent kali ini untuk ditangani seluruh pemimpin negara di dunia. Nah, pengaruhnya ini luar biasa. Kita ini yang negaranya jauh dari negara yang lagi tempur, lagi berantem, kita yang jauh, ternyata juga dampaknya kepada negara kita sangat luar biasa, pengaruhnya sangat besar sampai ke rakyat petani kita, pupuknya langka, dan akibatnya tentu target panen yang tidak terpenuhi. Makanya saya pikir kita mulai berpikir tentang pupuk herbal, pupuk yang bisa diproduksi oleh masyarakat sendiri, diproduksi secara massal oleh masyarakat, karena ketersediaan bahan-bahan pupuk herbal ini sangat-sangat melimpah di negeri ini, tidak perlu tergantung dengan negara asing. Sehingga ada humus, ada pohon-pohonan, ini semua bahan-bahan herbal, ya. Saya kira sisa makanan dan sebagainya asal diolah dengan treatment yang bagus, diedukasi yang bagus, sehingga masyarakat petani sendiri bisa melahirkan pupuk di komunitas mereka. Ini PR buat kita supaya ke depan ya kelangkaan pupuk bisa diatasi dengan kemampuan produksi dalam negeri, karena pupuk-pupuk herbal untuk hasilnya juga tidak kalah dengan pupuk-pupuk yang kimia. Bahkan kalau yang kimia itu punya dampak sosial, punya dampak terhadap tanah yang makin lama makin tidak subur. Tapi kalau pupuk herbal itu pupuk yang berbahan baku tumbuhan, berbahan baku makanan dan sebagainya, bekas-bekas makanan, itu akan berdampak sangat bagus, menimbulkan tanah makin subur dalam jangka yang sangat panjang. Yang non subsidi, karena harga non subsidi terlalu tinggi, itulah tanah rugi. Di sini tadi dikeluhkan pupuk, baik harga maupun barangnya sering tidak ada. Utamanya yang pupuk bersubsidi. Karena kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton. Dan kemarin tambah di pupuk Iskandar Muda 570.000 ton tambahan. Impor kita 6,3
juta ton. Artinya apa? Memang kita masih kurang pupuknya. Ini yang nanti akan segera kita usahakan, tapi kita juga semua tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang. Itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia. Ya, saya rasa itu. Ya, jelas ya apa yang disampaikan Presiden bahwa kita mengalami kelangkaan pupuk ini faktornya bukan tunggal di dalam negeri, tapi juga faktor-faktor eksternal karena negara Rusia dan Ukraina masih perang, padahal mereka adalah pencipta atau penyedia bahan baku pupuk, sehingga menjadi sangat langka dan kita sangat terpengaruh. Impor yang seharusnya terpenuhi 6,3 juta ternyata tidak mampu kita menyiapkannya, sehingga terjadilah kelangkaan pupuk di mana-mana. Itulah yang saya bilang, pentingnya sekarang seluruh masyarakat secara mandiri belajar bagaimana menciptakan pupuk-pupuk herbal yang terbuat dari bahan baku yang ada di sekitar lingkungan kita. Ya, ada pohon pisang, ada pohon padinya sendiri, pohon jagung, pohon apa saja, sampah aja apa saja, ini bisa diolah menjadi pupuk yang sangat berguna bagi petani untuk kebutuhan pertanian kita. Ya, ini sangat diperlukan pola produksi pupuk herbal yang bahan bakunya lokal. Maka itu saya kira mari masyarakat pertanian kita sudah mulai berpikir bahwa dalam satu komunitas, satu kecamatan atau satu kelurahan yang memang itu banyak pohon-pohonnya, banyak rumput, banyak semak belukar, sampah-sampah dan sebagainya. Apalagi sampah di kota-kota ini melimpah. Itu saya kira mulai dipikirkan menjadi pupuk supaya kebutuhan petani kita menjadi sangat terpenuhi oleh adanya pupuk ini. Oke, ini yang luar biasa. Jadi akurnya Presiden Jokowi, Prabowo, Menteri Pertahanan dan juga Gubernur Prabowo, ini akrabnya ya, ini yang membuat sinyal-sinyal para politisi menafsirkan Jokowi sedang menggandeng-gandengkan calon-calon presiden ya. Kemarin Prabowo dan Erick Thohir ya, ini dibaca oleh masyarakat sebagai sebuah sinyal calon-calon pemimpin masa depan yang dijagokan oleh Pak Jokowi. Oke, sahabatku, saudaraku, kali ini kita sudah mengikuti perjalanan dari seorang Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Kabupaten Kebumen, mendatangi petani dalam rangka panen raya padi di Kabupaten Kebumen, Kecamatan Ambal. Langsung ngobrol, ternyata memperoleh keluhan masukan tentang kelangkaan pupuk dan aneka macam problemnya di lapangan. Dan sisi lain adalah ini ada satu tanda atau sinyal-sinyal yang dibaca oleh para politisi tentang bagaimana siapa pemimpin masa depan yang didukung oleh Pak Jokowi. Nah, ini seperti Pak Jokowi sedang menyorongkan seorang calon pemimpin masa depan di tahun 2024, yakni pasangan antara Prabowo dan Ganjar Pranowo, atau sebaliknya Ganjar Pranowo dan Prabowo. Ya, kemarin Pak Jokowi sudah menyorongkan lagi, ada yang mendorong seperti PAN misalnya, langsung sudah mendeklarasikan dalam tanda kutip itu antara Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Dan berbagai kesempatan Pak Jokowi juga menyebut calon-calon yang dalam tanda kutip didukungnya. Ini menarik karena tidak sekedar kunjungan kerja, tapi juga menjadi kunjungan-kunjungan yang multi tafsir, multi interpretatif. Apa tafsir Anda terhadap
kunjungan kerja Pak Jokowi ke Kabupaten Kebumen kali ini, terserah Anda. Sukses selalu, mudah-mudahan ada banyak manfaat dari video kita kali ini. Terima kasih.